Oke, halo. Eh, Kembali saya Dirga. Kita akan lanjutkan topik tentang metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Sebelumnya kita udah bahas tentang metode eksplisit. Jadi ini saya udah gambarkan. Ini topik kita sekarang adalah metode implisit. Cuman saya akan review tentang metode eksplisit dulu ya. Implisit itu ada di sini. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa dalam metode eksplisit, jadi kalau misalkan kita ingin mencari nilai TL plus 1I, itu kita harus tahu di sini T untuk L I min 1, kemudian T L I, kemudian T L I plus 1. Nah, untuk mengetahui ini kita harus tahu 3 ya, ada di bawah, dan ini semua udah ada nilainya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari turunan pertamanya, ini turunan pertamanya itu T L plus 1 dikurangi T IL per delta T, kemudian turunan keduanya itu L I min 1, ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan sebelumnya kita tinjau untuk kasus persamaan panas D2T do X kuadrat sama dengan do T do X, do T do T. Jadi tinggal disubstitusi aja, ini ke sini, substitusi, dan ini ke sini gitu. Nah, cuman ada masalah ketika kita coba menerapkan metode eksplisit, bahwa metode eksplisit harus menyaratkan, ada syarat lambda itu harus kurang dari sama dengan setengah. Ini syarat mutlak nih untuk menjaga stabilitas dari solusi numerik yang kita pakai dalam metode eksplisit. Nah, ada pengembangan yang disebut sebagai metode implisit. Nah, metode implisit itu spasial derivatif, maksudnya ini ya, turunan ruang spasial derivatifnya itu didekati dengan mencari advanced time level. Jadi maksudnya kita harus tahu nilai di atasnya. Ini kan L plus 1 ya. Ini L plus 1. Ini sekarang kita baru masuk ke implisit. Ini kan L plus 1, ini L, ini I, kemudian ini I plus 1, ini I minus 1. Nah, jadi kita spasial derivatifnya itu bukan lagi begini, tapi kita ada advance time-nya. Jadi maksudnya nilai di atasnya kita ingin tahu. Jadi kalau misalkan saya tulis D2T do X kuadrat sama dengan oke, sama dengan T L plus 1, ini I min 1 min 2 T L plus 1 I plus T L plus 1 I plus 1 dibagi dengan delta X kuadrat. Untuk delta do T nya sama, T kecil sama dengan TL plus 1 min TIL per delta T ya. Nanti kita akan coba turunkan ini, kita masukkan ke dalam persamaan heat transfer dan apa yang terjadi. Nah, cuman saya akan beri gambaran begini, perbandingannya antara eksplisit dengan implisit. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin tahu, kita ingin cari nilai ini, maka yang dibutuhkan adalah ini loh, TL plus 1 nih. Kita harus tahu nih, nilai ini berapa. Nilai ini berapa, nilai ini berapa gitu. Jadi bukan lagi di bawahnya yang untuk mendapatkan nilai ini, tapi nilai di sampingnya dan yang ini, satu di bawah dan dua di samping, ditentukan untuk mencari nilai yang di tengah ini. Jadi kalau digambar begini. Oke. Jadi sangat berbeda ya. Kalau di eksplisit ingin tahu ini, maka 3 di bawahnya yang sudah tahu itu dimasukkan ke sini dan kita tahu hubungannya apa. Tapi kalau di implisit, nilai ini tersembunyi di variabel ini dan variabel ini dan variabel ini. Oke lah, kalau misalkan untuk di kasus di sebelah kiri ini kita tahu nilainya, ini kita tahu, ini kita tahu, tapi ini nggak tahu. Apalagi kalau misalkan dilanjutkan ke sebelahnya lagi. Ini ada titik lagi. Kita ingin tahu ini kita tidak tahu, ini tidak tahu, ini ada nilainya di sini. Nah, jadi nanti kita akan menghasilkan beberapa persamaan yang tercouple. Ini clue-nya ya.
Jadi nanti kita akan menghasilkan beberapa persamaan terkapel. Nah, persamaan ini harus diselesaikan secara simultan gitu. Dan kalau misalkan kita menyelesaikan secara simultan, artinya kita akan buat dia dalam bentuk matriks, dan matriks ini akan dikerjakan gitu kan. Kira-kira segitu dulu ya. Jadi di implisit kita akan menghasilkan beberapa persamaan yang terkapel, saling bergantungan satu sama lain, saling terhubung, dan untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan matriks. Kita reduksi barisnya sehingga didapat matriks identitas, dan nanti nilai ini akan didapat secara bersamaan gitu. Ke atasnya begitu juga dengan cara yang sama. Ya, oke, sekian dulu. Nanti kita akan lanjut ke langsung ke penurunan penerapan contohnya. Oke, thank you.